Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya minta maaf ya, mungkin ini pertemuan terakhir ada jadwal reschedule ya, mungkin karena ada beberapa kegiatan atau pekerjaan yang mau nggak mau harus saya selesaikan ya. Kita harus schedule malam ini ya. Mungkin ini pertemuan terakhir di teori organik ya. Mungkin sekilas nanti juga di akhir kita coba akan lihat untuk rencana praktikumnya. Di pertemuan ini mungkin kita akan mengenalkan sedikit ya tentang pemahaman tentang organik sintesis ya, dan metode sintesis ya. Dan mungkin coba mengenalkan beberapa web ya yang isinya tentang organik ya, organik sintesis ataupun teori-teori organik ya. Di situ ada beberapa materi yang bisa kita pelajari. Walaupun mungkin mau nggak mau bahasanya bahasa Inggris ya, cuma mungkin sebagai pengayaan aja bagi kalian yang mungkin mau mencoba ya mempelajari teori-teori organik lebih dalam lagi, khususnya organik sintesis ya. Di situ sudah banyak pemahaman teoretik mau nggak mau, tapi memang berbahasa Inggris. Mungkin nggak harus kita detail secara keseluruhan kita pahami. Di situ poin-poin aja yang kita pelajari pasti kita cari aja di situ nggak apa-apa. Karena sangat bagus kalau dari saya lihat isinya to the point dan cukup lumayan bagus. Jadi banyak yang nggak di kelas bisa kita ajarkan secara total ya. Jadi kalau lebih dalam lagi pemahaman secara baik di organiknya ada di situ, bisa untuk pembelajaran mungkin bagi yang berminat bisa belajar lebih dalam lagi sambil mungkin belajar secara segi bahasa. Jadi di salah satu pertemuan di organik ya, coba kita kenalkan sedikit ya pemahaman tentang organik sintesis ya. Dan mungkin metode-metode yang kita kerjakan ya kalau kita di sintesis organik ya. Karena secara metode emang ada beberapa, cuma mungkin di sini akan kita kenalkan metode dasar dan metode yang intinya metode yang sering dikerjakan di lab kalau kita mengerjakan sintesis organik ya. Kalau teorinya insya Allah banyak teori-teori tentang organik sintesis ya. Karena kalau di organik sintesis sebenarnya satu mata kuliah tersendiri tentang organik sintesis. Cuma kan di sini kita mencoba mungkin untuk membuka wawasan kalian semua ya tentang khususnya organik sintesis. Ya. Jadi sebagai pengenalan pengenalan awal sebelum kita memperdalam kembali mungkin bagi yang berminat di organik ya, ada poin tentang sintesisnya ataupun tentang metode sintesisnya. Ini mungkin pernah saya share ya salah satu web di internet yang bisa kita pakai untuk belajar ya. Cuma nggak mau memang kita harus sambil belajar bahasa Inggrisnya ya. Sambil belajar bahasa Inggrisnya ya. Ini salah satu web yang bisa kita explore ya untuk mempelajari lebih dalam lagi tentang organik ya. Yang kayaknya kalau saya bahas sedikit kayaknya lumayan cukup lengkap ya. Jadi ini mungkin sebagai gambaran ya, kalau kita belajar organik apa aja sih yang kita pelajari ya. Insya Allah di sini adalah sebagai gambaran besar kalau kita mau mendalam tentang organic chemistry ada beberapa hal ya. Di sini juga kayaknya ada praktikumnya ya, kemudian ada mungkin praktisnya ataupun prakteknya ataupun mungkin contoh-contoh soal ya, contoh soal yang bisa sebagai gambaran kita dalam latihan-latihan di organic chemistry. Ini
banyak yang bisa kita eksplor di sini. Nah, ntar bisa kalian cobalah ya, buka webnya. Kemudian ada salah satu web lagi ya, tentang yang bisa kita eksplor juga tentang organik ya. Salah satunya untuk sintesis ya. Salah satunya untuk mempelajari sintesis lebih dalam lagi. Karena kan mungkin sudah pernah kita share ya. Salah satunya yang kita pelajari di sintesis organik kan banyaknya macam jenis reaksi. Banyak sekali macamnya jenis reaksi. Insya Allah di web ini sudah dikenalkan ya, sudah dikenalkan, kasih contoh deskripsi ataupun definisi globalnya ya tentang jenis-jenis reaksi yang sudah ada ya, yang sudah ada mungkin ditemukan, yang sudah dikerjakan di lab sintesis organik ya, lumayan cukup lengkap ya. Makanya sudah mungkin kalau kita lihat jenis-jenis reaksi yang sudah ditemukan dan dikerjakan orang hampir ratusan, mungkin 200 sampai 300-an ya jenis reaksi yang sudah ditemukan orang ya. Bisa kita coba lihat di webnya ini, organicchemistry.org. Ini bisa kita pelajari ya. Di menu NIM reaction ini bisa kita pelajari jenis-jenis reaksi yang sudah dikelola ataupun dilakukan khususnya yang bekerja di organic chemistry. Banyak lagi pelajaran ataupun materi yang bisa kita dapatkan di sini. Kemudian mungkin beberapa ini saat ini kan ada poin chemistry tool. Jadi ada beberapa mungkin tools yang bisa kita pelajari, yang bisa kita pakai dalam belajar kimia, mungkin dalam belajar kimia ya. Kemudian secara kalau tool kan biasanya kita berbasisnya program komputer ya. Mungkin pernah saya jelaskan juga di organic sintesis juga ada ya. Ada salah satu program yang bisa kita pakai untuk melihat ya. Misalnya kalau kita pengen membuat senyawa ini kira-kira dari apa sih dibuatnya. Ini sudah bisa kita cari alurnya ya dengan fasilitas program komputasi ya, dengan berbasis komputer ya. Sekarang sudah lebih dimudahkan kita dalam mensintesis ya, karena ada program yang bisa kita pakai untuk memprediksi kira-kira kalau kita pengen membuat senyawa ini kira-kira jalurnya gimana, ada berapa tahap kira-kira, kemudian kira-kira bisa dibuat dari mana sih. Kadang-kadang harga dari bahan awal bisa kita cari juga ya, karena harga-harga bahan kimia kan insya Allah sudah terdata lah di internet. Jadi bisa kita mulai dari harganya bisa kita prediksi kalau kita pengen mensintesis senyawa ini kira-kira kasaran hitungannya berapa sih yang bisa dihabiskan ya. Karena sekarang mah harga bahan sudah bisa kita cari, sudah bisa kita tahu di awal ya. Karena sudah terdata semua di internet. Ini kemudahan-kemudahan yang seharusnya kita pakai ya untuk mempermudah kita kerja, terutama salah satunya mungkin kerja di labnya ya, bukan cuma di organik ya, di semua bidang ya, di semua bidang insya Allah sudah termudahkan lah dengan adanya keperluan ya yang sudah ada terdata di internet. Tinggal kita bagaimana memakai fasilitas yang sudah ada di internet untuk kepentingan kita masing-masing ya. Insya Allah sudah lumayan cukup lengkap ya semua keperluan ataupun data yang bisa kita gunakan dari internet. Ini juga lumayan lengkap ya. Di sini kita tahu macam-macam reaksinya. Dari mungkin akan saya coba cek juga ya. Ini sebagai awal mungkin saya akan coba cek sekalian di webnya yang ini ya. Kita coba searching.
Ini ya, ini web dari ORG chemistry.org. Ini bisa kita upload teori-teori, mungkin saja bisa kita cari. Kemudian kalau dari kita pengen tahu reaksi-reaksi apa sih yang sudah ditemukan orang, dikerjakan orang, ya misal kita bisa klik di sini name reaction ya. Di sini banyak ya, banyak jenis-jenis reaksi yang ada di organik, khususnya di organik sintesis ya. Mulai dari indeks yang hurufnya depannya A ya, ada acetoacetic ester kondensasi ya, sampai sudah banyak lah jenis reaksi, sampai mungkin di sini yang indeks huruf Yamaguchi ya, Yamaguchi esterification ya. Ini masih masuk dalam bentuk esterifikasi ya. Coba kita lihat aja yang Yamaguchi ya, ini. Ini yang Yamaguchi esterification ya. Ini prinsipnya apa itu namanya, membuat senyawa ester ya. Kalau esterifikasi kan kita itu tujuan akhirnya itu membuat ester ya kan. Kalau di praktikum kan yang sudah kita pahami ya, esterifikasi kan reaksi antara alkohol sama karboksilat ya. Itu dasarnya kan, dasar reaksi esterifikasi kan itu kan ya. Kalau kita pengen buat ester ya minimal reaksi antara alkohol sama karboksilat, kemudian juga ada katalisnya asam. Tapi ternyata bisa juga ya kita membuat ester bukan dari itu ya. Kalau dari ini misalkan dari Yamaguchi esterification, dari dia tetap pakai alkohol ya, tetap pakai alkohol, cuman dia pakai apa itu namanya, asilasi. Jadi pertama dia pakai asilasi. Ini namanya senyawa-senyawa asil ya, senyawa-senyawa asil. Ini benzoilasi ya. Jadi pertama dia pakai benzoilasi, Kemudian apa namanya, reaksinya ini NET3 pelarut yang THF ya. Ini jalurnya. Pertama mediasinya pertama intermediate-nya ya. Awalnya jadi ini, kemudian terakhir ini ester. Intinya target terakhir membuat ester. Ternyata bisa dibuat dari jalur ini gitu. Dibuat dari jalur ini ya. Itu ya. Ini salah satu di organik. Emang cuman satu cara aja kita itu mensintesis ya. Biasanya kalau kita dalam sintesis organik sudah diprediksi ya. Kalau kita membuat senyawa ini kira-kira ada berapa cara sih ya? Karena kan kalau kita sintesis organik bahan awal harus ada di pasar itu. Jadi kita prediksi dulu ya. Misalkan kita sudah prediksi ya, kira-kira senyawa ini dibuat dari A sama B. A dan B itu ada nggak di pasar? Kalau A-nya itu nggak ada di pasar, otomatis A-nya itu kita buat gitu loh. Ya, kita runut lagi, A itu dibuat dari apa? Ya. Itu kita dalam bekerja organik sintesis kayak gitu ya. Jadi kita nggak bisa menentukan, oh berarti senyawa ini hanya dibuat dari satu jalur aja, enggak. Jadi di awal kita bisa memprediksi beberapa jalur ya. Karena kan kalau dalam organik sintesis, gimana kita itu bahannya ada di pasar ya, kemudian harganya murah ya, sintesisnya mudah ya, kemudian bisa cepat dikerjakan ya. Mungkin mengenai sifat-sifat bahannya, kalau bisa bahan-bahan yang aman itu kan ya. Itu beberapa parameter kalau kita kerja dalam sintesis ya. Sifat-sifat bahannya juga kita harus paham ya, jangan sampai kita mensintesis dari bahan-bahan yang toksik gitu loh. Kan makanya kita harus tahu sifat-sifat dari parameter dari bahan yang akan kita pakai gitu ya. Karena bahan kimia mungkin hampir 75% berbahaya juga ya. Makanya kita kalau dalam mensintesis biasanya apa itu namanya, harus tahu sifat-sifat dasarnya, sifat-sifat fisika kimianya ya. Karena biasanya kalau kita kerja sintesis, kebanyakan bahan yang kita pakai itu tingkatannya grade-nya itu grade PA biasanya. Kalau grade PA kan agak lebih berbahaya lah, karena memang kemurniannya tingkatnya tinggi ya. Makanya harus hati-hati kalau bekerja dengan bahan-bahan PA. Biasanya kemurniannya kalau asam aja ya, kalau kalian
korosifnya sangat tinggi kalau memang dia itu konsentrasinya tinggi, apalagi konsentrasi PA gitu kan ya. Kalau mungkin kalau HCl ataupun H2SO4 konsentrasinya cuma 0,0% ataupun 0,0 N, itu kan nggak terlalu korosif mungkin. Tapi kalau kalian bersentuhan langsung dengan mungkin HCl ya, kemudian H2SO4 yang memang PA ya mungkin 6N ataupun 10N, ya harus hati-hati gitu loh, harus hati-hati ya, dalam memperlakukan bahan kimianya itu loh. Itu ya. Ini banyak ya, sudah banyak. Williamson ya, ini di apa itu namanya, di sintesis di alkohol ya, mungkin sudah kita kenal ya, Williamson ya. Williamson kita sudah kenal. Kemudian rearrangement juga mungkin kalian khususnya rearrangement secara umum ya, penataan ulang mungkin kalian sudah kenal mulai di pembahasan tentang apa itu namanya, tentang alkena ya. Alkena kalau nggak salah ada reaksi rearrangement, penataan ulang ya. Jadi banyak reaksi-reaksi yang sudah memang kita pelajari, cuman memang semua reaksi itu nggak kita pelajari semuanya karena memang banyak tadi ya, ratusan reaksi yang kita pakai ya, dan dikerjakan oleh peneliti-peneliti yang di dunia ya. Jadi nggak cuma satu dua aja. Cuma kan memang secara dasarnya reaksi ya cuman 4 atau 5 poin aja sebenarnya. Ini pengembangan dari reaksi-reaksi yang sudah ada di awal ya. Kembali ke slide. Ya. Nah, ini yang tadi ya, yang untuk kita eksplor tentang jenis-jenis reaksi. Kemudian sintesis organik itu apa? Itu apa sih ya? Ini salah satu cabang aja ya di sintesis. Cabang khusus dari sintesis kimia ya, yang berkaitan dengan pembuatan senyawa organik melalui reaksi organiknya. Ya, jadi bagian-bagian dari salah satu bagian dari kimia ya, khususnya sintesis ya. Intinya fokusnya di pembuatan. Gimana kita cara membuatnya sih ya? Gimana kita cara membuatnya senyawa, membuatnya mungkin reaksi-reaksi dasar sudah kalian paham. Asam basa aja kan buat cara pembuatan garam ya. Cuma namanya reaksi asam basa itu reaksi penggaraman. Itu juga salah satu bisa kita katakan sintesis garam ya, sintesis penggaraman. Cara membuat garam ya kayak gitu dasarnya. Ya. Jadi cabang dari sintesis kimia berkaitan dengan gimana kita cara membuatnya. Kalau kita pelajari lebih khusus tentang di sintesis organik, di situ tadi membahasnya tentang mekanisme reaksi yang terjadi dalam proses pembuat reaksinya, antar misalkan reaksi esterifikasi aja ya, misalkan yang sering kita bahas kan cuma nggak alkohol kemudian tambah karboksilat, ada asam, langsung mendapatkan ester sama hasil samping air. Tapi kan di situ ada beberapa tahap ya. Yang pertama bereaksi itu apa sih? Mungkin yang pertama bereaksi karboksilatnya ya sama asamnya. Ya, tujuannya ya mungkin biar karboksilatnya lebih reaktif lagi untuk menyerang untuk menyerang alkoholnya. Itu tahapan-tahapan dalam kalau kita belajar lebih spesifik lagi tentang organik sintesis ya, lebih detail lagi tentang organik sintesis. Jadi banyak yang kita pelajari di sintesis organik. Metode-metodenya juga banyak. Gimana kita cara ada metode mungkin di di slide-slide begitu, mungkin ada metode-metode yang bisa kita pakai ya kalau kita mensintesis ya. Ini juga ada beberapa bidang utama penelitian ya dalam area sintesis organik.
Ini bagian-bagian area yang kita biasa kerja di organik sintesis ya, total sintesis ya. Mungkin bisa kita bisa kita cari ya kalau di di jurnal-jurnal, kalau kita searching pakai keywordnya total sintesis, misalkan total sintesis artemisinin. Jadi jalur lengkap gimana kita itu mensintesis misalkan artemisinin ya. Misalnya banyak mekanisme yang bisa kita lihat di situ. Total sintesis biasanya bukan cuma satu bahan awal aja, kadang-kadang di situ dijelaskan ada beberapa cara ya, misalkan kalau tadi kita searching total sintesis misalkan artemisinin, di situ dijelaskan ada beberapa orang ya yang sudah meneliti tentang sintesisnya artemisinin ya, jadi diulas tuntas ya, mulai dari bahan-bahan awalnya, kemudian reaksi yang dipakai apa, pelarutnya apa, temperaturnya apa, di situ ada semua itu tentang total sintesis. Makanya banyak jurnal-jurnal yang judulnya ada kata-kata keywordnya total sintesis ya. Kemudian berikutnya yang semi sintesis ya, semi sintesis. Kemudian ada lagi khusus tentang metodologinya, tentang metodologi gimana sih kita cara membuatnya ya. Ini dari dari definisi di SAMA ya, sudah kita terjemahkan ya. Kemudian yang pertama ya, yang salah satu ini Elias James Corey ya, dia secara formal dengan pendekatan desain sintesis, dia berbasisnya retrosintetik ya. Ini yang paling terkenal ya, kalau kita bekerja sintesis metode awal, kita gimana sih mencari bahan awal yang bisa kita pakai untuk mensintesis bahan ini apa sih ya. Salah satu yang familiar, yang sangat terkenal metode retrosintetik analisis ya. Jadi kita berbasisnya pemotongan bahan target menjadi yang paling kecil nantinya. Itu kira-kira bahan yang paling kecil itu bahan awalnya ya. Ini yang kita kenal sebagai retrosintetik analisisnya. Sampai dia itu mendapatkan Nobel Prize-nya, Nobel Prize pada tahun 1990. Yang sangat terkenal ini, metode yang sering kita sangat familiar kalau di belajar organisasi tentang retrosintetik analisis, atau kalau dalam bahasa Indonesia kita kenal sebagai metode diskoneksi ya, metode diskoneksi. Jadi kalau metode diskoneksi itu bahasanya hampir sama dengan retrosintetik analisis ya, kalau secara umum dalam bahasa Inggrisnya. Insya Allah banyak ya, yang sudah kita permudah dengan bantuan program-program komputer dalam mendesain sintesis senyawa organik. Sangat terbantukan kalau sampai tahun sekarang banyak, bukan cuma satu program aja, banyak program mungkin yang bisa kita pakai untuk memperkirakan kira-kira kalau kita membuat senyawa ini kira-kira jalurnya apa, kemudian bahan awalnya yang bisa kita buat untuk senyawa ini dari apa sih. Mungkin mulai dari yang gerak, kebanyakan cuman program yang bisa kita berbayar, cuma masa demo biasanya ada kalau program biasanya berlisensi, cuman biasanya kalau dalam program komputer ada masa trialnya, ada masa trialnya biasanya 1 bulan biasanya, itu bisa kita pakai. Ini ya, ini sebagai dasar ya, reaksi-reaksi dasar sebenarnya cuma ini aja ya. Kalau dalam organik sintesis yang dari reaksi adisi ya, mungkin kalian sudah cukup familiar. Reaksi adisi, kemudian reaksi eliminasi, reaksi substitusi ya, kemudian reaksi redox, kemudian reaksi rearrangement ya, penataan ulang ya. Kemudian dari reaksi adisi juga ada bagian-bagiannya lagi. Elektrofilik adisi, kemudian nukleofilik adisi, ya, kemudian radikal adisi, ya. Ini bagian-bagiannya. Ya. Dari elektrofilik adisi juga banyak macamnya lagi ya, seperti kita lihat tadi ya, macam-macam jenis reaksi kan sudah sampai 200 lebih ya, macam-macam reaksi ya. Kuncinya kalau ada penambahan bahan awalnya atau reaksinya, ya, itu bisa dikatakan sebagai metode baru dalam reaksi ya. Makanya bisa kita
patenkan di kita. Oh, berarti kalau mensintesis ini bisa juga dari ini yang kita temukan. Minimal ada satu bahan yang kita modif di situ. Itu bisa kita patenkan dengan nama kita itu loh. Intinya minimal ada satu bahan yang modifikasi kita. Itu bisa sebagai paten kita sendiri ya. Paten pengembangan biasanya yang kalau dalam pengajuan paten kita sebut sebagai paten pengembangan atau paten sederhana. Ya sebagai hak milik kita itu sebagai hak milik. Cuman sitasi harus ke beberapa reaksi yang sudah ada, cuma kita modifikasi di sisi apanya. Biasanya kan itu kalau kita pengajuan paten harus ada sitasinya gitu loh. Sitasi artikelnya juga kita harus ada, kemudian sitasi paten yang sudah ada, paten dari yang kita kerjakan apa sih yang sudah ada sebagai referensi pengembangan yang kita kembangkan, yang kita ajukan patennya hari ini ya. Kalau saya mungkin 2 tahun yang lalu mungkin ya, kita juga ajarkan ya ke mahasiswa, khususnya ke mahasiswa tugas akhir ya, khususnya ke mahasiswa tugas akhir gimana kita menyusun draft paten ya, menyusun draft paten ya, karena kita dulu kalau dulu kita itu apa itu namanya ada target kalau dari tugas akhir ya, setiap pembimbing harus mengirimkan satu hasil penelitian tugas akhir yang kita ajukan sebagai paten. Ya. Mulai sekarang kita targetnya jauh lagi, lebih banyak lagi ya. Kalau yang tahun sekarang dari masing-masing tugas akhir ya, misalnya saya itu ada pembimbing 10 ya, harus ada target 1 yang terbit di jurnal internasional, nasional, ataupun 1 yang harus sebagai buku ya, harus terbit sebagai buku, ataupun 1 yang harus terbit untuk pengajuan paten ya. Itu yang target kita hasil akhir dari tugas akhir ya. Minimal pembimbing yang mengirimkan 1, yang mengirimkan bimbingannya target dibuat buku harus 1 mahasiswa minimal. Kemudian yang untuk paten ya minimal ada 1 dari hasil tugas akhir bimbingannya ya. Kemudian untuk artikel yang terbit di jurnal internasional harus dikirimkan 1 ya. Kemudian untuk jurnal nasional juga harus dikirimkan 1 ya. Jadi pembimbing harus pilih-pilih ya. Makanya kita biasanya milih kira-kira yang dari hasil tugas akhir yang bisa kita buat modifikasi menjadi buku, punya siapa nih ya. Kemudian yang bisa kita draft sebagai pengajuan paten punya siapa ya. Yang bisa kita buat draftnya itu sebagai terbit di jurnal nasional punya siapa, di jurnal internasional punya siapa. Kita sebagai pembimbing itu sudah merencanakan ini ya, merencanakan. Makanya kadang-kadang kita ada target 1 mahasiswa yang harus isinya itu, misal target buku kan isinya beda, kalau kita targetnya buku yo pasti kemungkinan agak beda isinya kalau targetnya sebagai jurnal ataupun paten. Makanya ada perbedaan biasanya kita dalam pembimbingan, khususnya dalam kalau sudah final ya. Kalau mungkin sampai penyusunan secara awam sama, cuman di akhir biasanya kita kalau sudah punya target, misalkan saya punya bimbingan mahasiswa misalkan aja Rahma ya, misalkan Rahma saya targetkan sebagai buku, di akhir harus benar-benar kita targetkan di tulisannya itu memang konsepnya ntar sudah harus konsep bisa terbit ke buku gitu ya. Di awal kita sudah mengkonsep itu targetnya, jadi kita sudah pilih-pilih di awal. Tugas akhirnya Rahma ini ntar targetnya sebagai buku, kemudian tugas akhir misalkan tugas akhirnya Rifki ntar sebagai artikel internasional, misalkan punya Resti sebagai artikel nasional, misalkan punya yang lainnya sebagai paten. Itu kita sudah mempersiapkan sebagai pembimbing ya. Otomatis nama-namanya baik nama mahasiswanya ataupun nama dosen juga akan kita tuliskan di situ. Kalau yang buku berarti penerbitnya nama yang di bukunya tercantum semua ya. Seperti yang mungkin pernah saya lihatkan ya tahun kemarin pas kita membuat buku dari hasil tugas akhir tentang telah bioinformatik dari alkaloid, itu kan dari tugas akhir ya. Cuma kita buat menjadi buku ya. Di situ ada nama pembimbing 1, kemudian sebagai penulis, nama pembimbing 2-nya juga kita sertakan, nama mahasiswa juga kita sertakan ya. Itu sebagai salah satu output ya,
kita di perguruan tinggi ya. Jadi bukan cuman apa ya tersimpan di perpustakaan aja ya. Kalau sudah kita terbitkan kan sudah bisa dibaca sama siapapun ya. Bukan cuman mungkin dibaca di Tasik, di Jawa Barat, di Indonesia, ataupun mungkin bisa dibaca mungkin orang Indonesia ataupun yang sudah kuliah di luar negeri ya. Kalau sudah terbit di jurnal, di buku kan sudah ada sudah bisa di searching ya di Google Search-nya. Jadi ini siapapun bisa buka, bisa baca naskah kita ya. Itu target-target kita dari perguruan tinggi, dari hasil salah satunya dari hasil tugas akhir ya. Sebenarnya bukan cuman itu aja sih ya target yang bisa yang biasa kita beberapa tahun yang lalu kita kerjakan ya dari hasil pekerjaan ataupun penelitian mahasiswa ya. Mungkin ke depan kita juga mulai dari awal juga mahasiswa sudah mulai diperbolehkan mungkin ya bergabung dengan bergabung dengan penelitian dosen ya. Jadi nggak menutup kemungkinan kalian mungkin kalau baru tahun ketiga dikasih kesempatan bisa gabung di awal ya. Misalkan kalau yang mungkin tertarik dengan teknologi farmasi, yuk langsung gabung ke dosen yang bidangnya teknologi farmasi. Mulai dari awal sudah mulai tahu kerjaannya ya. Dosen ini dia itu mengerjakan apa aja sih dan topik fokusnya di mana ya. Dan yang bisa saya atau mahasiswa pakai untuk tugas akhir itu poin yang mana ya. Jadi di awal sudah mempelajari benar-benar ya. Jadi pas pekerjaannya juga mungkin sudah bisa mulai dikerjakan di tahun ketiga ya. Jadi tahun keempat mulai cuman pendalaman aja mungkin. Pendalaman sama penulisan sama mungkin cuman presentasi di proposal ataupun intinya presentasi segala hal yang sudah dipelajari, dikerjakan ya ataupun dibuat apa, cuma tinggal presentasi aja gitu ya. Ke depan mungkin sudah modelnya kayak gitu ya. Jadi yang tugas akhir bukan kerjanya ya pas di semester 7 semester 8 ya, tapi mulai dari awal sudah bisa mulai masuk ya. Mahasiswa sudah bisa mulai mengerjakan itu, mulai mempelajari itu ya. Biar di awal memang bisa mempelajari, mendalami poin-poin yang lainnya yang berhubungan dengan yang dikerjakan mahasiswa sebagai tugas akhirnya. Ke depan insya Allah kita orientasinya ke situ. Jadi kalian mulai dari awal sudah bisa mulai bergabung dengan dosen untuk mempelajari yang kalian minati ya. Yang minat di farmakologi, kalian bisa pilihlah akan bergabung dengan dosen siapa yang bidangnya farmakologi, mungkin yang bidangnya di farmakokimia, kalian mungkin lihat-lihat. Cuman tadi ada batasannya ya. Setiap dosen itu ada batasan maksimal tiap angkatannya. Jadi yang angkatan kalian tiap dosen itu punya jatah ya, 8 sampai 10 mahasiswa bimbingan aja ya. Jadi yang siapa cepat siapa dapat biasanya gitu. Biasanya gitu kalau sistem di PTN kayak gitu ya. Jadi pasti tahun terakhir kita SKSTA kita milih dosen pembimbing. Jadi sebelumnya kita sudah merencanakan ya. Insya Allah di PDH sudah akan orientasinya ke situ. Jadi ya, siapkan aja mulai di awal kalian akan lebih fokus ke bidang apa sih. Ya nanti pas ada mungkin pas ada mulai pemilihan kalian sudah enak langsung aja sesuai dengan pilihan kita semua, kalian semua bidangnya gitu ya. Jadi awal dasar reaksi ya tadi adisi, eliminasi, substitusi ya, redox ya, ini kemudian rearrangement sudah kalian pelajari semua dasarnya ini. Cuman kan secara detailnya kan belum ya. Ada radikal substitusi ya. Ini mungkin kan belum belum dipelajari ya. Cuma mungkin secara dasar ya, adisi, eliminasi, substitusi, ya. Kemudian redox kan kalian sudah kenal juga. Kemudian rearrangement juga kalian sudah kenal di mungkin tadi di materi alkena. Ini sebagai dasar-dasar ya, sebagai dasar-dasar kita mempelajari jenis reaksi atau mekanisme reaksi yang lainnya. Prinsipnya sama ya, prinsipnya sama. Cuma di situ ada perbedaan mungkin di katalisnya, mungkin di salah satu bahan intermediate-nya ya. Bedanya di modifikasinya aja kalau dalam reaksi. Intinya dasarnya jenis-jenis reaksi ini aja.
Ya, ini salah satu contoh ya, apa itu namanya, retrosintetik ya, metode diskoneksi. Misalkan ini ya, ini senyawa targetnya ya, ini senyawa target yang akan kita buat ya. Ini PGF2 alfa, ini nama PGF2 alfa ya. Ini senyawa, misalkan kita membuat senyawa ini, kira-kira bisa dibuat dari apa sih gitu loh. Kalau kita sudah belajar tentang organik sintesis dan belajar tentang teori retrosintetik ya, kita tahu oh berarti pertama-tama kita coba potong di sini. Ada mekanisme jenis di sini reaksi namanya Wittig reaction ya. Kalau kalau kita sudah belajar organik sintesis, kita kenal tadi ya, ada Wittig reaction ya. Jadi kita sudah tahu dulu nih, udah banyak kenal macam-macam reaksi. Jadi pas kita diskoneksi, kita tahu dulu oh kalau kita potong di sini berarti ntar dibuatnya pakai Wittig reaction gitu ya. Itu yang kita intinya kita harus sudah paham dulu macam-macam jenis-jenis reaksi yang sudah ada di organik ya. Itu yang harus kita apa, jadi kita nggak asal memotong, jadi ada mungkin pemahaman ataupun ilmu tentang jenis-jenis reaksi-reaksi yang sudah makanya kita motong, tapi di situ ntar kita mengembalikan ke jadi senyawa ikatan itu ada, udah tahu oh ini pakai Wittig reaction berarti reaksinya ini itu ya, jadi nggak asal motong-motong aja gitu loh. Ya, ini kalau dalam kenal reaksi ini, kalau dipotong sini berarti kalau ada reaksi ini, potongan ini sama potongan ini namanya Wittig reaction ya. Ada yang mungkin bisa kalian ya tadi ya di macam-macam jenis reaksi ya. Ini ya kita potong di sini ya. Asumsinya jadi senyawa yang kalau dalam organik sintesis namanya sinton ya. Jadi ada coba potong di sini ya, sama potong di sini ya gitu. Ya. Jadi ada tiga kan, ada tiga bagian. Jadi bagian ini ya. Wittig reaction ya, kemudian dipotong lagi di sini ya, kemudian ini jadi tiga, ada satu ya, bagian dua ada tiga ya, ini kan maka ada ya, kalau dalam organisasi ini namanya sinton ya, sinton ini namanya sinton, bagian-bagian ini namanya kalau dalam organik sintesis namanya sinton ya, makanya ini satu dua tiga ya. Ini pemotongan pertama menghasilkan ini ya, kemudian ternyata ini bisa dari mana ya, bisa dari ini ya, kita tadi makanya pemahaman tentang tentang bahan-bahan kimia khususnya untuk organisasi, kemudian tentang pemahaman tentang reaksi kimia harus udah banyak yang dibaca ya, jadi ada perkiraan oh kalau dikembalikan lagi antara ini sama ini reaksinya akan menghasilkan misalkan senyawa kayak gini. Makanya pemahaman reaksi harus paham juga sebelum kita organik sintesisnya. Kalau kita pengen mudah dalam mempelajari mendiskoneksinya ya. Sampai di akhir ya membuat senyawa, misalkan membuat senyawa PGF2 alfa ternyata cuman bahan awalnya ini aja itu. Bahan-bahan yang cukup kecil gitu loh. Bahan yang cukup kecil ya. Kita tinggal cek di pasar itu loh, bahan ini ada nggak di pasar ya, kemudian harganya gimana itu. Misalkan kalau bahan yang ini ya ada siklik ya, ada siklik C5 sama ometil, misalkan di sini di pasar nggak ada, mau nggak mau kan kita harus diskoneksi lagi, dipecah-pecah, gimana caranya kita membuat bahan ini sampai didapatkan jalur ya untuk membuat senyawa ini, apa jalurnya, otomatis ini harus dibuat dulu dari jalur yang kita prediksi baru bisa direaksikan dengan ini ya, itu ya, itu salah satu jalur contoh gimana kita mendiskoneksi ya sesuai dengan targetnya. Ini salah satu pioner di sintesis organik ya, sudah juga mungkin kita kenalkan di awal pertemuan ya, Robert Burns Woodward ya, ini dia dapat Nobel Prize tahun 1965 ya. Orang yang pertama kali berhasil mensintesis senyawa bahan alam, strychnine. Pertama kali berhasil mensintesis senyawa bahan alam, strychnine. Makanya disebut sebagai bapaknya dari sintesis organik modern. Kan cukup kompleks kan senyawa strychnine ya. Ini pertama kali senyawa bahan alam yang berhasil disintesis. Pionernya dalam organik sintesis. Ini dikenal sebagai
bapaknya organik sintesis. Ini ya jalur yang dia jalur yang dia kemukakan, gimana caranya itu mensintesis strychnine. Ya ini kan sebagai targetnya kan strychnine. Dia bahan awalnya dari triptamin ya. Bahan awalnya dari triptamin. Oh, jadi dia modelnya dia kalau sintesis kayaknya biosintesis dia. Ya saya pernah bilang kalau bahan alam kan biasanya memang lebih ke biosintesis ya. Banyak sintesis bahan alam yang modifikasinya dengan dengan biosintesis ya. Jadi ada katalis-katalis dengan enzim ya. Makanya banyak senyawa bahan alam yang disintesis di labnya biasanya biosintesis bukan sintesis murni. Jadi katalisnya kita ambil enzim ya, dari enzim sebagai katalisnya ini. Kan lumayan panjang jalurnya ya. Sampai di berhasil di strychnine kan bahan awal kan triptamin, sampai ada berapa jalur, 1A, B, C, D, E, F, G. Jadi ada sekitar 6-7 tahap ya, sampai dari triptamin sampai berhasil dibuat senyawa strychnine-nya. Ya ini kayak gini yang kita pelajari. Kalau kita belajar detail tentang organic synthesis ya kayak gini. Ya, ini belum sampai kita memahami tentang mekanismenya. Ini baru reaksi totalnya ya, baru reaksi total pembuatan strychnine. Belum kita pelajari sampai mekanismenya. Kalau sampai mekanisme kan kita sudah mulai dari arah-arah panahnya. Oh ini berarti yang menyerang duluan itu gugus yang mana ke gugus yang mana. Itu lebih ke mekanismenya ya. Ini yang kita tampilkan di sini reaksi totalnya, belum sampai ke mekanisme di dalamnya ya, yang akan menyerang siapa, yang diserang siapa ya, yang menyerang gugus apa, menyerangnya ke C, mungkin C positif yang mana, itu yang kita pelajari di spesifik dan di dalam mekanisme reaksi. Ini tadi ya yang retrosintetik analisis ya, jadi teknik untuk memecahkan masalah dalam perencanaan sintesis organiknya yang kita sebut sebagai. Jadi ya juga tadi ya, kita nggak cuman putus satu putus lain lagi ya, jadi ada pemahaman reaksinya dulu ya. Kita mutus di sini, jadi ada konsep kita kalau menyambungkan lagi itu pakai reaksi apa sih kira-kira ya. Makanya harus kita buka juga jenis reaksinya yang bisa menyambungkan di titik ini, yang kalau kita putus di sini kira-kira pakai reaksi apa sih gitu. Kita harus cari ya, jadi walaupun kita belum paham, kita harus cari dulu ya. Misalkan kalau senyawa ini kita putus di sini, kalau disambungkan lagi kira-kira reaksi apa yang dipakai? Kita harus cari dulu konsep di awalnya, biar nggak susah gitu loh, biar nggak susah, biar berhasil ya, dari bahan-bahan yang kita prediksi untuk sintesis ini berhasil ya. Jadi nggak asal putus, nggak asal putus aja. Jadi ada pemahaman yang harus dicari dulu referensinya. Ya, kalau untuk menyambungkan lagi antara dari jadi senyawa kayak gini diputus ini, reaksi apa sih kira-kira? Oke ya. Misalkan kalau yang sederhana ini ya, kalau tadi kan ini yang sederhana ya, misalkan kita putus di sini berarti menghasilkan sinton ini. Ya. Intinya kalau sinton itu menghasilkan sinton yang positif sama negatifnya. Kalau sinton pasti kalau kita putus ya di ikatannya pasti dia akan menghasilkan sinton yang positif sama sinton yang negatif ya ini. Makanya kan ini ada yang CH2 positif ya, kemudian sama C negatif di sini. Itu kalau kita putus ikatan pasti akan menghasilkan itu. Kayak kasarannya ionisasi ya, menghasilkan positif sama negatif. Sama juga kalau kita retrosintetik ya, putus di sini pasti akan menghasilkan dua sinton yang satunya positif, satunya negatif ya. Oke. Berapa contoh reaksinya? Ini sama ya, ini yang Fukuyama ya, metode buat morfin ya dari Fukuyama, kemudian ini yang Woodlicki ya. Walaupun sama-sama membuat morfin ya, sejenis morfin, tapi kan banyak yang mencoba melakukan metode-metodenya ya. Jadi nggak emang kalau kita intinya banyak jalan menuju Roma lah, intinya bukan cuman dari bahan itu kita bisa buat ataupun jadi banyak beberapa apa itu namanya bahan awalnya ataupun mungkin metodenya di dalam metodenya juga bisa kita berbeda ya.
Makanya banyak walaupun sama-sama mungkin membuat morfin, tapi dia punya jalur tersendiri ya. Mungkin beda di temperatur, katalis ataupun bereaksi ya. Ataupun di metodenya mungkin dia pakai metode konvensional, metode modern ya. Itu makanya banyak walaupun mensintesis sama-sama bahan morfin ataupun mungkin turunan ester, tapi kan ada yang dia modifikasi ya. Makanya bisa bisa di hak milikan atau dipatenkan sebagai modelnya atau metodenya kita gitu loh. Ini yang kodein ya dari Hudliki, ini yang kodein dari Magnus ya. Intinya kalau dari jenis reaksi aja udah beda, misalkan dari reaksinya yang satunya dia menghasilkan dari reaksi SN2 misalkan, ternyata yang satunya pakai reaksi SN1, jenis reaksinya yang beda mungkin otomatis kan dia akan berbeda juga mungkin di bahan-bahannya, karena mungkin kalau kalian udah belajar tentang SN1 ya SN2 kan di situ kan ada ciri-cirinya yang bisa kita pelajari itu kan ya. SN1 ya, mungkin yang sudah kalian pelajari SN1, SN2, S1, E2. Ini ya sama-sama kodein ya, dari ini yang dari stok ya. Mungkin kalau kalian comparison dari satu yang lainnya bisa kita lihat perbedaannya. Bisa kita lihat sisi perbedaannya itu di mana sih, walaupun sama-sama membuat senyawa yang sama, tapi bisa kita komparasi perbedaan-perbedaannya. Ya ini ya. Ini misalkan ini dari sintesis dari morfin yang dari Fukuyama ya. Ya biasanya kalau dalam organisme sintesis kayak gini. Jadi di panahnya ada mungkin apa itu namanya regennya atau regennya itu temperaturnya ya. Kemudian katalisnya biasanya ditulis juga di panah. Ini masih reaksi total ya. Ini masih reaksi total yang kita tulis di sini. Belum mekanisme ya, belum mekanisme yang kita tulis. Kalau mekanisme lebih detail lagi ya, yang mana akan panahnya keluar kemudian yang diserang itu lebih ke mekanisme ya. Ini yang sintesis Fukuyama dari morfin ya. Itu ya sebagai gambaran umum ya tentang beberapa hal yang sudah sebagai dasar lah kita memahami tentang sintesis organiknya. Kemudian kalau mengenai metode sendiri ya, yang kita kenalkan ada dua dalam metode sintesis ya. Metode sintesis kimia organik. Jadi kalau kita tadi ya sebenarnya ada beberapa parameter ya pas kita mau mensintesis ya. Tadi yang pertama mungkin bahan awalnya ya kita harus perhatikan ya, bahan awal ya, mengenai sifat-sifat bahan awalnya juga kita pelajari, kemudian harganya ya juga kita harus tahu juga gitu loh. Jangan sampai kita karena ada bahan murah tapi yang kita pakai ternyata bahan yang mahal, makanya kita harus tahu dulu. Akhirnya kan kalau dibuat dari bahan-bahan yang mahal kan akhirnya kita jualnya kan mau nggak mau kan mahal harganya ya. Kenapa kalau ada bahan yang awal yang murah, kenapa nggak kita pakai bahan yang murah biar kita bisa jualnya dengan harga yang lebih murah ya. Karena kan kita kerja sintesis juga sama, kalau kita orientasinya sudah di pasar ya mau nggak mau ya tadi kan harus, kalau ada yang murah kenapa harus beli yang mahal gitu kan ya. Itu. Makanya banyak yang harus kita perhatikan, bahan awal yang mulai dari harganya, kemudian sifat-sifat fisika kimianya juga harus kita perhatikan di bahan awalnya ya. Ada enggaknya ketersediaan di pasar bahan ini, ada enggak gitu kan ya. Kalau ternyata setelah kita prediksi kalau sintesis senyawa ini dibuat dari A sama ternyata A-nya itu enggak ada ya, mau enggak mau kita harus dapat jalur, kalau membuat yang A ini harus dari di mana ya, cari lagi ya, untuk membuat A berarti dari bahan apa sama apa. Kita harus cari lagi di pasarnya ada enggak bahan untuk membuat senyawa A. Itu beberapa hal yang harus kita perhatikan. Kemudian jalur reaksinya ya.
Reaksinya kalau bisa ya tadi, reaksi yang cepat, tahapannya pendek, itu yang kita yang kita pilih gitu loh. Tapi kalau kita memang adanya ternyata jalur yang tahapannya beberapa reaksi, tahapannya panjang, ya mau nggak mau kita harus pakai itu ya. Tapi biasanya di awal kita bisa ada beberapa pilihan. Oh, jalur yang misalkan 3 tahap, ada 5 tahap, 6 tahap, harus diprediksi juga ya. Kalau pakai tahap yang 3 tahap ini kira-kira hasilnya gimana, presentasinya gimana ya. Kemudian mengenai kondisinya gimana, alatnya pakai apa ya. Itu diperhatikan juga ya. Jadi banyak hal yang kita harus perhatikan kalau kita mensintesis ya. Itu kalau kita lebih detail lagi, banyak beberapa hal yang harus kita perhatikan ya. Cuma kan kalau dalam pekerjaan lab ya, praktikum misalkan kan kita sudah jadilah, minimal pokoknya target jadi. Jadi mungkin nggak detail sedetail teorinya, yang kita pelajari ya. Intinya kan kalau belajar teori kita selengkapnya, sedetailnya kita pelajari teorinya. Ini ya, ada 2 metode secara umum ya dalam metode sintesis. Yang pertama metode reflux ya, kita kenal metode konvensional ya. Metode reflux, metode konvensional ya. Jadi cuma pakai hot plate, alat-alat gelas ya. Biasalah alat-alat yang mungkin ya yang sekarang ya mungkin kalau di PTH bisa dikerjakan lah sintesisnya. Terus terang yang sekarang ya yang kita kerjakan di BTH ya sintesisnya pakai metode konvensional, metode salah satunya metode reflux ya. Pakai alat-alat gelas biasa ya. Hot plate, alat-alat gelas biasa yang ada di lab. Insya Allah sudah bisa dikerjakan ya. Karena memang kalau kita mau mengerjakan pakai metode yang modern ya, metode mouse ya, jadi microwave assisted organic synthesis, jadi pakai microwave ya. Jadi hampir sama alatnya mungkin apa itu namanya microwave yang ada untuk masak roti, hampir sama kayak gitu. Cuman beda di gelombang yang di pemanasan yang dipakainya ya. Mungkin kalau di mouse pakai metode gelombang ya. Kalau yang untuk microwave biasa kan pakai pemanasan biasa ya. Jadi nggak pakai gelombang apa sih yang dipakai ya. Ini ya. Terus terang kita belum punya ya. Banyaklah perguruan tinggi besar yang sudah punya microwave khusus untuk sintesis organik ya. Ini ya dua metode sintesis ya yang banyak dikerjakan ya. Kalau mungkin di labnya masih cuman pakai alat-alat konvensional, mau nggak mau ya kalau kita sintesis ya pakai reflux atau metode konvensional. Di PTH terus terang kita masih tahapannya metode reflux atau konvensional. Misal. Kemudian yang kedua metode mouse ya, jadi yang pakai microwave ya. Kemudian ya, kenapa bisa sih pakai microwave ini? Ini energi yang dihasilkannya dari microwave ya. Ini diketahui dapat mempersingkat waktu. Emang sangat cepat ya. Kalau kita bandingkan ya metodenya reflux ya sama metodenya microwave itu sangat beda jauh biasanya kalau salah satunya dalam waktu ya. Salah satunya masing-masing pasti ada kekurangan sama kelebihan ya. Salah satu kelebihan di microwave itu kecepatannya ya. Kecepatannya ya. Kalau dalam reflux mungkin berjam-jam ya kita dalam mereaksikan pembuatan sintesis. Kalau dalam metode microwave itu perbandingan sangat-sangat cepat. Biasanya kadang-kadang malah menit, kadang-kadang malah dia itu nggak sampai 1 menit juga ada yang bisa, ada yang jadi. Ya. Memang kelebihannya itu kalau kita pakai metode microwave ya. Cuman kekurangannya ya tetap ada ya. Setiap metode pasti ada kekurangan dalam pekerjaannya. Nih, diketahui dapat mempersingkat waktu reaksi ya dengan produk yang lebih banyak ya. Jadi selain waktu reaksinya dia lebih cepat ya, ternyata kalau kita pakai metode mouse dia juga produknya akan lebih banyak ternyata. Kemudian energi yang digunakan dalam metode mouse ya, ini berupa gelombang elektromagnetik ya. Jadi dia pakai gelombang elektromagnetik ya. Ini yang punya frekuensi gelombang inframerah ya dan gelombang radio. Ini panjang gelombangnya. Ini prinsip dari mouse atau microwave.
Yang bedanya sangat jauh. Kalau reflux biasanya kalau yang kita kerjakan di PT berjam-jam itu ya. Ada yang mungkin 4 jam, kadang-kadang ada 8 jam, ya kadang-kadang mungkin ya karena setelah 4 jam nggak jadi ya mau nggak mau harus dilanjut pemanasannya gitu loh. Dari 8 jam tetap nggak jadi ya mau nggak mau kita teruskan lagi mungkin sampai 8 jam, mungkin kadang-kadang sampai kita sudah pernah melakukan pemanasan selama 2 hari mungkin ya. Biasanya gitu. Biasanya kalau kita mensintesis itu tadi ada acuan jurnal, cuma di jurnal biasanya kita modifikasi kembali ya. Pertama mungkin kita kondisinya sama dengan jurnal, tapi setelah ternyata nggak jadi, yuk mau nggak mau kita modifikasi ya. Kalau sudah fix dari jurnal, misalkan di reflux 4 jam, 8 jam nggak jadi, mau nggak mau coba kita panaskan lebih lama. Tapi kalau lebih lama nggak jadi, kadang-kadang tadinya pemanasan dilanjutkan reflux tetap pakai kondisi ruang. Kadang-kadang kita emang kalau sudah masuk ke lab biasanya kita ya tadi harus banyak baca jurnalnya ya. Kadang-kadang kita sudah ikuti referensinya dari jurnal ya banyak yang bisa banyak yang nggak bisa kita buat juga. Makanya mau nggak mau kita harus baca jurnal lainnya. Kira-kira apa sih yang bisa dimodifikasi ya? Mungkin katalisnya kita rubah ya. Mungkin temperaturnya kita coba rubah ya. Mungkin mungkin ternyata kalau di bahan ini yang kita pakai ternyata mungkin refluksnya nggak pakai pemanasan juga bisa temperatur ruang. Kadang-kadang ada reflux dia itu malah kondisi dingin ya. Jadi ada beberapa bahan reaksi kadang-kadang kalau dia direaksikan malah kadang-kadang butuh temperatur yang dingin itu. Kadang-kadang mungkin ada yang perlu mungkin ada aliran gas nitrogen yang harus dimasukkan ke kondisi reaksi ke kondisi reaksinya. Jadi banyak beberapa hal yang bisa kita baca-baca di jurnal yang untuk intinya targetnya supaya target reaksi kita itu berhasil ya. Intinya kalau kita sudah masuk lab, kita bukan cuma satu jurnal yang kita baca. Itu ya. Semua bidang ya, semua bidang. Jadi kalau kita sudah masuk lab, kita bukan cuma baca satu jurnal gitu loh. Baca beberapa jurnal yang kita baca, kadang-kadang masalahnya kita butuh modifikasi ya. Butuh modifikasi mungkin dalam beberapa penggantian bahan ataupun metodenya. Ada pengalaman kita itu harus modifikasi. Nggak jarang yang kita cuma baca satu jurnal langsung jadi, jarang. Biasanya kita modifikasi. Ini berbicara di sintesis ya. Kalau saya dengar-dengar dari cerita bidang lainnya juga sama ya. Ternyata butuh modifikasi. Modifikasi otomatis kita harus perbanyak bacanya gitu, perbanyak baca-baca jurnal ya. Gitu ya. Jadi makanya kalau kalian sudah masuk ke lab mau nggak mau yuk tadi ya banyak baca-baca referensi-referensi jurnal penelitian ya, textbooks-nya ya. Biar setiap masalah yang muncul di pekerjaan ada solusinya gitu loh, ada solusinya. Yuk tadi tetap solusinya yuk baca itu. Baca dari jurnal, baca dari textbook ya. Kalau kalian nggak mau baca jurnal textbook yuk nggak akan terselesaikan kalau kalian muncul masalah dalam pekerjaan penelitian kalian ya. Finalnya ya akan pusing, akan stres, akan putus asa ya karena yang kalian buat nggak jadi-jadi itu. Mungkin bidang farmakologi, atau teknologi, bahan alam ataupun kimia farmasi. Tadi ya ada masalah mau nggak mau harus perbanyak baca-baca referensinya, jurnalnya sama textbooks-nya ya. Kuncinya itu aja lah kalau kita pengen menyelesaikan masalah salah satunya dalam penelitian yang kita kerjakan. Ini ya. Ini salah satu tampilan gambar aja ya, alat ini microwave ya. Ini yang lumayan cukup besar ya. Alatnya mungkin cukup modern lah microwave. Kalau yang sederhana ya hampir sama dengan microwave mungkin ibu kalian mungkin yang di dapur yang punya yang sering buat roti ya. Bentuk paling sederhananya sama dengan itu mungkin. Bentuknya hampir sama dengan yang paling sederhana microwave itu. Kalau ini mungkin bentuknya yang sudah modern ya. Cukup modern bentuknya, lengkap lah, lengkap. Nah. Kemudian yang ini yang kita sebut sebagai metode konvensional atau metode reflux ya. Cuman ada hot plate, kemudian ada labunya ya sebagai tempat mereaksikan labunya, kemudian ada refluxnya, kondensornya ya biar pelarutnya kalau ternyata pakai pemanasan ya pelarutnya nggak akan habis itu loh.
kalau kita nggak pakai kondensor dialirkan air ini kayak sistem destilasi. Kalau kita pakai kondisinya temperatur panas kan lama-lama kan pelarutnya habis itu kan ya. Kalau kita nggak pakai sistem pendinginan kayak gini ya. Tapi dengan ada pendinginan ini kondensor kan dia uap larutnya akan turun kembali ya. Jadi walaupun dipanaskan berjam-jam dia nggak akan kering gitu. Dia nggak akan kering ya. Karena uap larutnya dia akan turun lagi. Dia akan turun lagi. Ini metode paling sederhana kalau kita sintesis di lab. Yang kita kerjakan di PDH ya pakai kayak gini ya. Pakai hot plate ya, pakai labu, pakai kondensor ini. Ini yang kita kerjakan. Kalau sebenarnya kalau kita sintesis konvensional ini paling bagus sebenarnya dikerjakannya itu di lemari asam ya. Jadi memang kalau kita mendesain lemari asam ya memang harus bisa untuk kerja sintesis sebenarnya ya. Di situ ada stop kontak listriknya ya, kemudian ada keran airnya ya, kemudian ada tempat saluran airnya ya. Karena ya tadi kita di organik sintesis biasanya kalau kita mensintesis konvensional ya lebih baik di lemari asam. Kadang-kadang masanya tadi ya, kadang-kadang dari hasil reaksi ini kadang-kadang keluar gas, walaupun kecil-kecilnya dia kan bahan banyak cukup PA ya, jadi keluar kecil aja dia akan berpengaruh di sekitarnya gitu loh ya, jadi sangat berpengaruh ya. Jadi paling aman kalau kita sintesis itu di lemari asam. Cuman mau nggak mau kita di PTA sendiri belum bisa memastikan sintesisnya itu di lemari asam, kondisikan di lemari asam. Kayak saya cek terakhir juga kayaknya kondisinya di situ belum ada stop kontaknya ataupun ini kurang lengkap lah untuk mengkondisikan reaksinya itu di lemari asam. Sebenarnya paling aman itu tadi, karena kan kita kerja sintesis biasanya ya bahannya bahan PA ya. Jadi pas penambahannya aman di lemari asam. Jadi kalau keluar gas ataupun ini langsung dia akan terserap, langsung keluar gitu ya. Kalau di ruang terbuka ya keluar asap kan langsung menyebar kemana-mana gitu kan ya. Kadang-kadang itu bikin mata kita pedih gitu kan ya. Mungkin kalau udah bereaksi bahan kita akan mungkin lengket-lengket, rasanya mungkin bukan asam. Itu kalau kita kerjakan di ruang biasa kayak gitu ya. Kalau kita mengerjakan sintesis yang biasa tapi kita kerjakan di ruang-ruang yang di ruang luar umum, di ruang praktikum, nggak di ruang asam. Kalau di ruang asam aman ya. Jadi kalau dia keluar asap sedikit dia akan langsung terserap ya, keluar. Jadi ke kitanya, ke sekitar lingkungan sekitar nggak akan terpapar gitu loh. Ya, baunya nggak, kadang-kadang kan ada bahan mungkin yang sangat bau sekali kalau di ruangan biasa kan akan mudah menyebar ya, gitu kan. Kalau di lemari asam kan langsung keserap ya, langsung keluar. Intinya aman ya. Cuman ya tadi pekerjaan aman sintesis sebenarnya di ruang asam. Cuman terus terang di PTA kita belum mengkondisikan ke situ. Cuman ya tadi kita biasanya kan sintesis ya di pinggir di jendela sama di situ ada exhaust-nya, biar walaupun ada sesuatu yang gas sedikit dia langsung keluar langsung keserap ya, minimal itu yang biasa kita minimalisir lah sebelum kita bisa kerja di punya lemari asam yang memang bisa untuk sintesis ya. Ke depan insya Allah mulailah dikondisikan punya lemari asam memang khusus untuk sintesisnya, karena itu kebutuhan bukan cuma bidang organik sintesis ya, kadang-kadang beberapa bidang juga mengkondisikan memang harus di lemari asam ya, makanya lemari asamnya harus benar-benar yang kualitasnya baik gitu loh, jadi yang aman tahan lama, nggak cepat karatan ya, makanya harus kualitasnya yang bagus lemari asam, karena biasanya kan hubungannya dengan bahan-bahan yang sangat korosif kalau yang di lemari asam. Ya, ini mungkin beberapa kelebihan ya atau kekurangan. Ini kelebihan metode MAOS atau microwave ya. Waktu yang dilakukan reaksi lebih singkat ya. Ini biasanya dalam hitungan menit juga bisa, kadang-kadang intinya perbedaan sangat jauh, perbedaan sangat jauh. Yang kita kerjakan di PTH kan biasanya pakai reflux ya. Kalau reflux emang berjam-jam ya. Yang paling cepat yang kita lakukan paling cepat sekitar 4 jam. Yang
paling lama kita lakukan 2 hari ya, 2 hari sekitar hampir 20 jam. Kita juga sudah pernah melakukan reflux, waktunya hampir sampai 20 jam. Kita juga udah pernah. Yang paling cepat 4 jam pakai metode reflux ya. Kalau dibandingkan kan sangat jauh emang kalau pakai metode mouse ya. Relatif lebih singkat, malah dalam hitungan menit biasanya. Kemudian lebih hemat pelarut ya. Karena kadang-kadang malah kalau pakai metode mouse nggak pakai pelarut ya. Kalau di reflux ada medianya, media pelarutnya harus pakai itu loh. Jadi kalau pakai metode reflux mau nggak mau ya kita harus pakai metode bereaksi untuk medianya, media mereaksikan, media mereaksikan ya pelarut ya. Makanya pasti kalau pakai metode konvensional pakai pelarut ya. Kemudian rendeman yang dihasilkan atau persentilnya ini biasanya persentasenya lebih tinggi ya. Ini kalau kita pakai metode mouse ya. Waktu cepat, kemudian pelarutnya hemat, ini biasanya green yang kita kenal pelarut ya, green chemistry. Jadi nggak pakai pelarut biasanya. Kalau istilah green chemistry kan nggak pakai pelarut.